wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Mas Haryono Edu. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi terkait dengan optimalisasi e-learning sebagai media pembelajaran di masa kenormalan baru. Adapun agenda yang akan disampaikan pada kali ini yang pertama terkait dengan overview COVID-19, yang kedua adalah pengguna internet, yang ketiga e-learning, dan yang keempat adalah media pembelajaran. Mari kita masuk ke yang pertama, yaitu overview COVID-19. Kasus COVID-19 di Indonesia masih cukup tinggi, yang mana di sini terlihat 1,44 juta dengan recovered 1,2 juta dan angka kematian 39.142 jiwa. Dan bila dibandingkan dengan data di dunia, yaitu 122 juta dengan recovered 69 juta dan angka kematian 2,69 juta. Bagaimana dengan kasus di Jawa Barat? Di Jawa Barat ini juga masih lumayan cukup tinggi, yaitu masih di angka di atas 200 ribu jiwa dengan suspek di 142 ribu sekian dan probable yaitu 3.411 jiwa. Dan ini perlu diperhatikan oleh kita semua supaya terus melandai bahkan menurun. COVID-19 membawa dampak terutama terhadap penggunaan internet di Indonesia. Kalau kita lihat pengguna internet berdasarkan gender, di sini terlihat bahwa laki-laki mendominasi penggunaan internet bila dibandingkan dengan perempuan, yaitu di angka 50% lebih. Dan rata-rata pengguna internet di Indonesia berusia 30 tahun. Jadi masuk kategori dewasa. Hal ini juga sudah tentu berdampak terhadap pembelajaran e-learning. E-learning merupakan sebuah media pembelajaran yang sekarang sangat dimanfaatkan sekali di masa kenormalan, bahkan kemarin di masa COVID-19. Apa sebetulnya e-learning itu sendiri? Kalau kita lihat dari pengertiannya, e-learning itu sendiri adalah sebuah proses pembelajaran yang berbasis elektronik learning. Jadi pembelajaran yang menggunakan elektronik. Atau dengan kata lain, pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet. Jadi di sini jelas bahwa proses pembelajaran itu secara distance learning dengan memanfaatkan teknologi berupa komputer dan jaringan internet. Begitu juga pendapat dari Ali Sadikin dan Apreni Hamidah, yang mana pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Jadi pada dasarnya pembelajaran dengan menggunakan komputer dan internet. Ada beberapa komponen pembentuk e-learning. Yang pertama adalah infrastruktur, yang kedua adalah sistem dan aplikasi, yang ketiga adalah konten. Infrastruktur di sini sudah tentu alat-alat yang digunakan di dalam proses e-learning. Misal personal komputer atau laptop yang tidak dimanfaatkan oleh peserta didik atau guru atau dosen di dalam proses e-learning. Internet dan multimedia. Sistem dan aplikasinya yang digunakan misal seperti LMS. Kalau di Universitas Pendidikan Indonesia seperti SPOT, atau misalkan di sekolah-sekolah ada beberapa aplikasi yang digunakan di dalam proses e-learning. Yang ketiga, konten. Konten juga harus diperhatikan karena di sini jelas harus menarik sehingga konten yang dibuat itu benar-benar interaktif dan mampu membuat peserta didik menjadi lebih aware. Ya, perhatiannya jauh lebih. Sehingga di sini harus pintar-pintar
guru atau dosen membuat konten yang menarik. Selain infrastruktur komponen-komponen tadi, ya, kita juga harus memperhatikan apa saja yang menjadi karakteristik dari LND. Yang pertama adalah non-linearity. Jadi, setiap pengguna di sini bebas ya, untuk mengakses objek pembelajaran. Yang paling penting adalah mereka memenuhi requirement yang dibutuhkan atau yang ditentukan oleh fasilitas dari LND itu sendiri. Kemudian self-managing. Di sini dosen atau guru dapat mengelola secara mandiri bagaimana proses pembelajaran dengan mengikuti struktur yang telah dibuat. Jadi benar-benar di sini guru sebagai manajernya, dosen menjadi manajernya. Kemudian ada feedback interactivity. Pembelajaran dapat dilakukan dengan interaktif dan disediakan feedback pada proses pembelajaran. Misalkan dengan Zoom atau dengan Google Meet, di situ ada tool chat atau tool bisa interaktif dengan langsung berbicara. Yang keempat adalah multimedia learner style. Jadi LND menyediakan fasilitas multimedia yang mana memberikan keuntungan kepada peserta didik sehingga peserta didik akan jauh lebih memahami atau lebih jelas terhadap materi yang disampaikan karena di sini menggunakan multimedia. Jadi itulah salah satu dari keuntungan dari multimedia. Nah, kemudian karakteristik yang kelima adalah just in time. Jadi, kapan saja memerlukan e-learning ini, ya, maka bisa diakses. Dengan catatan, ya tadi yang pertama, requirement-nya harus terpenuhi. Nah, kemudian dynamic updating, jadi perbaharuan isi materi atau konten materi itu bisa dilakukan secara online. Kemudian isi accessibility dan collaborative learning. Jadi mudah untuk di browser dan di sini terjadinya interaksi. Jadi adanya komunikasi secara langsung pada waktu yang sama atau dengan kata lain bisa dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Itulah ke-8 dari karakteristik dari LND. Kemudian, biar atau supaya LND itu efektif, maka kita juga harus memperhatikan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi dari keefektivitas LND itu sendiri. Yang pertama adalah karakteristik dari pelajar. Sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, kita harus tahu bagaimana karakteristik dari setiap peserta didik. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan berbagai pendekatan yang cocok karena kita mengetahui karakteristik dari pelajar itu sendiri. Kemudian, karakteristik dari media yang kita gunakan. Konteks pembelajarannya seperti apa dan teknologi yang kita gunakannya itu seperti apa. Sehingga tujuan dari pembelajaran itu bisa tercapai dengan efektif sudah tentunya. Selain faktor yang mempengaruhi, sudah tentu kita akan dihadapkan dengan apa kelebihan dan apa kelemahan dari e-learning atau pembelajaran dari itu sendiri. Kita bisa lihat yang pertama kelebihan dari e-learning atau dari di sini yang pertama adalah fleksibel. Jadi fleksibel di sini maksudnya kapanpun, dimanapun, itu proses pembelajaran itu bisa dilakukan. Misalnya, sedang di jalan, bisa dilakukan. Sedang di kantor, bisa dilakukan. Atau di tempat-tempat lain. Interaktif. Gitu ya. Tadi seperti disampaikan di dalam karakteristik LND. Terjadinya interaksi antara guru dan
peserta didik atau dosen dengan mahasiswa. Interaktif. Pembelajaran lebih interaktif, kemudian inovatif di sini. Oleh karena itu, di sini dituntut ya media yang digunakan itu bervariasi atau inovatif. Selain kelebihan, sudah tentu ada kelemahannya. Yang pertama adalah jaringan yang tidak sama. Di sini, kalau misalkan di kota, itu tidak menjadi permasalahan, tidak menjadi problem. Akan tetapi kalau misalkan yang di daerah, ini akan menjadi problem. Karena apa? Karena jaringan tidak stabil atau provider yang mereka gunakan itu tidak sama jaringannya. Itu tergantung dari BTS yang ada di daerah masing-masing. Ya. Sehingga ini akan menjadi kendala atau kelemahan. Dan bagi sebagian orang atau kalangan di sini, bahwasanya paket data itu masih dikategorikan sebagai barang mahal gitu. Mungkin bagi sebagian orang itu ya murah, tapi bagi sebagian orang ya itu mahal karena mereka sudah tentu ini bukan menjadi kebutuhan utama gitu. Sehingga menjadi mahal. Kemudian kreativitas guru yang masih terbatas, dalam artian di sini literasi yang dimiliki oleh guru terkait dengan teknologi masih kurang. Kemudian ketidakmampuan siswa mempunyai handphone atau Android dan laptop sehingga akan menjadi kendala di dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu terkait dengan media pembelajaran. Media itu sebagai tool, ya, sebagai tool media. Ya. Kita lihat bahwasanya penggunaan teknologi mobile itu ternyata memberikan sumbangan yang cukup besar dalam lembaga pendidikan, termasuk di dalam pencapaian tujuan pembelajaran jarak jauh. Ya. Banyak media yang digunakan di dalam mendukung proses pembelajaran secara daring, misalkan kelas-kelas secara virtual, ya, menggunakan layanan Google Classroom, Edmodo, Psikologi, ya, atau aplikasi pembelajaran instan seperti WhatsApp, atau pembelajaran secara daring bahkan dapat dilakukan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain-lainnya, gitu ya. Twitter juga bisa, gitu kan, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat jenis media pembelajaran itu dibagi menjadi 4 kategori, ya. Yang pertama adalah media visual seperti grafik, diagram, chat, dan yang lain-lainnya. Media audio, radio, tape recorder, laboratorium bahasa, dan sejenisnya. Project still media, ya OHP kalau dulu, atau sekarang ada InFocus, ya. Kemudian project motion media, film, televisi, video, komputer, dan sejenisnya. Nah, dari media yang dipilih oleh guru atau dosen, maka kita bisa menilai bagaimana tingkat ketercapaian dari peserta didik. Kalau peserta didik hanya membaca saja, ternyata dia hanya mampu menyerap sekitar 10%. Kalau mendengar saja, dia hanya mampu menyerap 20%. Melihat gambar atau melihat video itu 30%. Bagaimana kalau ingin optimal hasilnya? Maka di sini kita harus menggunakan simulasi, model, or experience as lesson, ya, atau design, perform a presentation, do the real thing, ya. Jadi benar-benar mereka melakukan sesuatu yang real, gitu. Sehingga tingkat pencapaiannya itu bisa 90%. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.